Pernahkah Anda merasa seperti berada di pesta besar, tapi semua orang tampaknya berbicara dalam kode rahasia yang tidak Anda pahami? Atau mungkin Anda merasa seperti karakter utama dalam film fiksi ilmiah, hidup di planet yang salah? Jika iya, Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang salah dengan saya? Faktanya, Anda tidak sendiri. Banyak orang mengalami perasaan ini sepanjang hidup mereka tanpa tahu alasannya. Menariknya, statistik menunjukkan bahwa sekitar 60% individu autistik tidak terdiagnosis. Bayangkan itu, hidup bertahun-tahun dengan teka-teki besar tentang diri sendiri, tanpa petunjuk untuk menyelesaikannya. Tanpa diagnosis, tantangan ini bisa terasa seperti mendaki gunung tanpa peta. Anda mungkin merasa kewalahan oleh tekanan sosial, emosi yang sulit dijelaskan, dan risiko kesehatan mental yang meningkat. Tapi, inilah kabar baiknya. Ada jawaban untuk semua pertanyaan ini, dan jawaban itu bisa memberi Anda rasa lega dan kejelasan yang sudah lama Anda cari. Jadi mari kita mulai perjalanan ini. Dalam video ini, kita akan membahas 5 tanda yang mungkin menunjukkan Anda mengalami autisme yang tidak terdiagnosis. Santai saja, ini bukan tentang melabeli diri Anda, tetapi tentang menemukan pemahaman dan penerimaan. Ayo, siap? Bayangkan seorang anak berusia 8 tahun bernama Raka. Ia duduk di sudut taman bermain, memperhatikan anak-anak lain yang tertawa, bermain petak umpet, dan bercanda seolah dunia ini sederhana. Sementara itu, Raka hanya bisa berpikir, mengapa saya merasa seperti orang asing di planet sendiri? Bagi banyak individu autistik, perasaan ini sangat nyata. Mereka sering merasa seperti alien di tengah manusia, seolah ada sesuatu dalam diri mereka yang tidak bisa dipahami orang lain. Tapi ini bukan karena mereka aneh. Ini karena dunia tidak didesain untuk memahami perbedaan mereka. Coba refleksikan, apakah Anda pernah merasa seperti Raka? Selalu menjadi berbeda, tapi tidak tahu kenapa. Bukan hanya tentang tidak cocok, tapi lebih seperti hidup di frekuensi radio yang sedikit bergeser dari orang lain. Itu bisa terasa membingungkan, bahkan melelahkan. Namun ada kekuatan dalam memahami perbedaan ini. Bukan soal menjadi sama seperti orang lain, tapi soal mengenali bahwa berbeda bukan cacat, melainkan bagian unik dari siapa Anda sebenarnya. Jadi kalau Anda sering merasa seperti ini, mungkin itu adalah tanda untuk menggali lebih dalam dan memahami diri Anda lebih baik. Karena, siapa tahu, alien itu sebenarnya adalah pahlawan super yang hanya butuh menemukan komunitasnya. Pernahkah Anda membaca kisah seseorang yang menjalani hidup dengan cara berbeda dan merasa seperti melihat cermin? Atau mungkin Anda menonton dokumenter tentang individu autistik dan berpikir, tunggu, ini seperti cerita hidup saya. Ini adalah tanda yang sering diabaikan. Anda mungkin merasa terhubung secara mendalam dengan perjuangan dan pengalaman mereka. Cerita mereka tentang merasa terasing, menghadapi dunia yang tampak tidak ramah, atau perjuangan mereka untuk menavigasi interaksi sosial mungkin terasa sangat akrab bagi Anda. Kadang, pertemuan dengan seseorang yang berbagi pengalaman serupa bisa menjadi momen klik yang besar. Seolah-olah dunia yang tadinya penuh tanda tanya, tiba-tiba mulai memberikan jawaban. Anda mungkin menemukan kenyamanan dalam kesadaran bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jika ini terdengar seperti sesuatu yang Anda alami, anggap itu sebagai panggilan untuk menggali lebih dalam. Simpati mendalam ini bisa jadi lebih dari sekadar empati biasa. Ini mungkin cerminan dari pengalaman pribadi Anda sendiri. Dan bukankah menyenangkan mengetahui bahwa Anda mungkin berada di jalur untuk memahami diri sendiri lebih baik? Apakah Anda pernah menonton serial TV atau film dan tiba-tiba merasa, "Hey, karakter ini seperti saya"? Mungkin Anda terhubung dengan Sheldon Cooper dari The Big Bang Theory yang memiliki rutinitas unik dan pola pikir terstruktur. Atau mungkin Anda merasa dekat dengan karakter lainnya yang sering dianggap berbeda tetapi memiliki kecerdasan atau kepekaan yang luar biasa. Bagi banyak orang, koneksi ini lebih dari sekadar suka pada karakter. Ini adalah pengakuan diam-diam, mereka seperti saya. Saat dunia nyata terasa membingungkan atau tidak ramah, karakter fiksi ini bisa menjadi oasis,
tempat di mana keanehan mereka dianggap normal dan bahkan istimewa. Hal yang menarik adalah, dalam cerita-cerita ini, karakter-karakter tersebut seringkali bukanlah yang aneh, justru dunia di sekitar mereka yang tampak aneh karena tidak memahami mereka. Dan bukankah itu sesuatu yang bisa Anda rasakan juga? Jika Anda merasa koneksi ini terlalu nyata untuk diabaikan, itu mungkin tanda bahwa Anda menemukan sedikit refleksi diri dalam cerita-cerita tersebut. Dan hey, bukankah itu salah satu alasan kita mencintai fiksi? Karena, entah bagaimana, cerita mereka membantu kita memahami cerita kita sendiri. Pernahkah Anda merasa seperti aktor yang harus memerankan seseorang yang biasa setiap hari? Anda mempelajari cara orang berbicara, tertawa, bahkan gestur kecil mereka. Semua demi menyesuaikan diri dengan dunia yang tampaknya punya aturan sosial yang rumit. Selamat datang di dunia masking. Masking adalah upaya untuk menyembunyikan perbedaan dengan meniru perilaku sosial yang dianggap normal. Ini mungkin berarti memaksakan senyuman saat Anda tidak merasa senang, menekan impuls untuk berbicara tentang minat yang Anda sukai, atau berusaha mati-matian mengingat kapan harus tertawa di tengah percakapan. Dan meskipun ini bisa membuat Anda terlihat seperti orang lain, ada harga yang harus dibayar. Stres, kelelahan, dan kadang perasaan kehilangan jati diri. Bayangkan seperti memakai topeng sepanjang waktu. Rasanya menyesakkan, bukan? Tetapi bagi banyak individu autistik, ini menjadi mekanisme bertahan hidup di dunia yang kurang menerima perbedaan. Jika Anda sering merasa seperti ini, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar diri saya, atau hanya versi yang saya ciptakan untuk menyenangkan orang lain? Karena, walaupun terlihat normal bisa terasa aman, menjadi diri sendiri selalu lebih membebaskan. Dan siapa tahu, mungkin dunia sedang menunggu untuk melihat versi asli Anda. Ceritanya begini, suatu hari Anda mendengar seseorang menyebut kata autisme di sebuah artikel, video, atau mungkin percakapan santai. Tiba-tiba, sesuatu di dalam diri Anda terpicu. Apa ini? Mengapa ini terasa relevan? Lalu sebelum Anda sadar, Anda sudah terjebak dalam spiral penelitian, membaca artikel, menonton video, mengikuti forum, bahkan mungkin mencoba kuis online tentang autisme. Dorongan untuk mempelajari segala sesuatu tentang autisme bukan sekadar rasa ingin tahu biasa. Itu seperti mencari potongan puzzle terakhir yang hilang dari hidup Anda. Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak hal yang terasa cocok. Pengalaman masa kecil Anda, cara Anda berinteraksi dengan dunia, bahkan tantangan yang selama ini Anda anggap sebagai masalah pribadi. Penelitian ini bisa menjadi pintu menuju kesadaran besar, bahwa mungkin Anda bukan aneh atau bermasalah, melainkan Anda hanya memiliki cara berbeda untuk memahami dunia. Dan ya, jalan menuju diagnosis resmi mungkin terasa menakutkan, tetapi pengetahuan yang Anda dapatkan di sepanjang perjalanan ini bisa sangat berharga. Jadi, jika Anda merasa seperti seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus diri sendiri, itu mungkin tanda bahwa Anda sedang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa Anda sebenarnya. Dan bukankah itu perjalanan yang luar biasa? Nah, setelah membaca tanda-tanda ini, bagaimana perasaan Anda? Apakah beberapa, atau mungkin semua, dari mereka terasa seperti menggambarkan perjalanan hidup Anda? Jika iya, itu bukan kebetulan. Anda mungkin sedang berada di awal perjalanan penting untuk memahami diri Anda sendiri. Ingat, ini bukan tentang melabeli atau mengkotak-kotakan diri Anda. Ini tentang menemukan kejelasan, penerimaan, dan cara untuk hidup lebih selaras dengan siapa Anda sebenarnya. Jika Anda merasa tanda-tanda ini relevan, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional. Diagnosis bukanlah akhir, melainkan langkah awal menuju pemahaman dan dukungan yang lebih baik. Memahami diri sendiri adalah salah satu bentuk cinta diri paling tulus. Dengan memahami bahwa berbeda bukanlah kekurangan, melainkan keunikan, Anda bisa mulai membuka jalan untuk menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan damai. Jadi apa langkah selanjutnya? Beranilah untuk menggali lebih dalam, temukan komunitas yang mendukung,
dan izinkan diri Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Karena dunia ini membutuhkan Anda dengan segala keunikan dan keajaiban yang Anda bawa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.